Semangat pagi, saya dengan Ibu Diarna Samosir. Berikut pembahasan OSN SMP 2018 nomor 26 sampai 35. 26. Kumpulan besaran di bawah ini yang semuanya merupakan besaran turunan dan bukan vektor adalah. Ya, mari kita periksa. Berikut besaran pokok, besaran turunan ini berdasarkan satuan, dan besaran skalar, besaran vektor berdasarkan arah dan nilai. Nah, besaran pokok ada 7 seperti berikut. Besaran turunan cukup banyak, besaran skalar, besaran vektor. Nah, yang merupakan besaran turunan dan bukan vektor berarti adalah, kita lihat di sini ada A usaha, tekanan, laju, energi. Di B ada massa, berarti bukan jawaban. C ada panjang, berarti bukan jawaban. Di D ada massa dan temperatur, berarti bukan jawaban. Jawabannya mengarah kepada A. Mari kita periksa. Usaha turunan dan skalar, tekanan turunan dan skalar, laju turunan dan skalar, energi turunan dan skalar, maka jawabannya adalah A. 27. Ahmad membawa ember berkapasitas 10 liter yang terisi air sungai sebanyak setengahnya. Ember yang sama kemudian digunakan oleh Budi untuk membawa pasir sebanyak 2 kg. Manakah dari pernyataan-pernyataan berikut yang benar? Mari kita periksa. Nah, berat adalah besar gaya gravitasi yang dialami benda, atau W sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Kamu tahu G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Rho air adalah 1 gram per cm kubik atau 1000 kg per meter kubik. 1 liter setara dengan 10 pangkat minus 3 meter kubik. Nah, ember berisi 5 liter air atau setara dengan 5 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik air. Nah, di sini Rho sama dengan M per V, maka M sama dengan Rho kali V. Masukkan harganya 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat minus 5 sama dengan 5 kg. Berarti 5 liter air setara dengan 5 kg. 1 liter air setara dengan 1 kg. Jadi 5 kg air itu adalah sama dengan 50 Newton, dan 2 kg pasir itu sama dengan setara dengan 20 Newton. Berarti jawaban yang benar adalah B, yaitu beban yang dibawa oleh Ahmad lebih berat dibanding dengan yang dibawa oleh Budi. 28. Pada suhu berapakah temperatur reamur dan Fahrenheit menunjukkan angka yang sama? Mari kita lihat. Kita misalkan reamur sama dengan X dan Fahrenheit sama dengan bernilai X. Nah, ini persamaan dalam bentuk perbandingan. Untuk R dan F kita masukkan harganya, maka X per X kurang 32 sama dengan 4 per 9. Kita lakukan perkalian silang. 9 kali X sama dengan 4 dikali X kurang 4 dikali minus 32. Ini hasilnya adalah berikut. Kita gabungkan yang senilai, maka kita dapatkan X sama dengan minus 25,6 dan jawabannya adalah D. 29. Pada pengukuran muai panjang suatu logam, grafik perubahan panjang terhadap perubahan temperatur yang paling mungkin adalah. Jawabannya, muai panjang logam delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T, berarti pertambahan panjang delta L sebanding dengan delta T. Jika panjang logam mula-mula L0, maka grafik yang mungkin adalah sebagai berikut. Delta L sebanding dengan delta T, maka kita dapatkan grafik yang linear. Dengan L mula-mula L0, maka jawabannya adalah B. 30. Satuan suhu derajat A didefinisikan menggunakan titik bawah 10 derajat A untuk es yang mencair pada tekanan 1 atmosfer dan titik atas 90 derajat A untuk air yang menguap pada tekanan udara 1 atmosfer. Jika suatu benda memiliki suhu 25 derajat Celcius, suhu benda itu dalam satuan derajat A adalah, mari kita lihat, kita buat perbandingan A dengan C. Titik lebur air sama dengan 10 derajat A atau 0 derajat Celcius. Titik atas yaitu diambil dari titik didih air 90 derajat A atau setara dengan 100 derajat Celcius. Nah, jika diketahui 25 derajat Celcius, berapakah derajat A? Maka kita buat perbandingan, karena A itu supaya dia sama-sama dimulai dari 0,
maka kita kurangkan A kurang 10 per C itu sama dengan selisih titik atas dan titik bawah 80 untuk derajat A dan 100 untuk derajat Fahrenheit. Nah, masukkan harga A kurang 10 per 25 sama dengan 4 per 5, itu dari penyederhanaan ini. Kita lakukan perkalian silang sebelum kita lakukan di sini ada 25 dengan 5 boleh kita sederhanakan. 1 dengan 5, lakukan perkalian silang. 1 dikali A kurang 10 sama dengan A kurang 10. 4 dikali 5 sama dengan 20. Maka jawaban A sama dengan 30 derajat bersesuaian dengan B 30 derajat. 31. Suatu benda terikat pada suatu ujung pegas yang ujung lainnya terikat pada satu titik tetap. Benda berada pada keadaan setimbang di titik X sama dengan 0, kemudian benda disimpangkan sejauh A, lalu dilepaskan sehingga berosilasi secara harmonik. Manakah pernyataan di bawah ini yang tidak benar? Baik, kita lihat di sini posisi simpangan maksimum di A dan negatif A. Di A dan negatif A, energi potensial paling besar. Energi potensialnya paling besar. Pada posisi setimbang di titik O, bandul bergerak paling cepat sehingga energi kinetiknya paling besar. Dan energi mekanik, yaitu energi potensial tambah energi kinetik, bandul itu selalu tetap atau konstan. Maka jawaban yang tidak benar adalah A. Ketika benda berada di posisi X sama dengan A, energi potensial sistem bernilai minimum. Jawabannya harusnya adalah maksimum. 32. Sebuah mesin menyebabkan benda bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon setelah bekerja selama 20 sekon. Jika massa benda 250 kg, maka daya mesin tersebut adalah, baik di sini ketahui M waktu T, kecepatan V, maka daya sama dengan PW per T itu sama dengan energi kinetiknya setengah mv kuadrat sama dengan setengah kali 250 kali 8 kuadrat per 20, maka jawabannya adalah 400 watt. Jawabannya adalah B. 33. Sebuah bola dilontarkan dari tepi sebuah sungai sampai ke seberang sungai, lebar sungai itu 30 meter dan percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat. Jika bola dilontarkan dengan kecepatan 20 meter per sekon dan sudut elevasi 15 derajat, bola jatuh di, nah kalau kita ikuti ini adalah semacam gerak seperti ini, namanya gerak parabola atau gerak peluru. Nah, pada gerak peluru atau gerak parabola, titik terjauh dan titik tertinggi masing-masing X maksimum, ini dia X maksimum, V0 kuadrat sin 2 alfa. Alfa itu 2 theta. Theta itu adalah sudut lemparan, sudut elevasi per G. Dan tinggi maksimum, yaitu tinggi B adalah seperti ini, V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah, kita mencari X maksimum. Kita masukkan harganya 20 kuadrat sinus 30 derajat per 10. Sinus 30 sama dengan setengah. Maka kita masukkan X max sama dengan 400 dikali setengah per 10. Jawabannya adalah 20 meter atau 10 meter dari pinggir sungai. Jawabannya adalah B. 34. Sebuah balok kecil bermassa 100 gram berada di dasar sebuah mangkok besar berbentuk setengah bola. Balok digeser hingga titik A pada ketinggian 15 cm dari dasar mangkuk lalu dilepas. Balok bergerak turun melewati dasar mangkok, kemudian naik sampai titik B dengan ketinggian D. Apabila percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat serta usaha gaya gesek antara mangkuk dan balok dalam gerakan balok dari titik A ke titik B adalah 0,05 joule dan nilai D sama dengan titik-titik sentimeter. Baik, mari kita lihat di sini berlaku dan seperti ini ya. Lempar titik A, ditarik ke titik A, kemudian dilepaskan, dia akan bergerak kemari. Jika tidak ada gaya gesekan, tinggi titik A akan sama dengan tinggi titik B. Tapi karena ini ada gaya gesekan, berarti ada usaha luar. Nah,
Usaha luar sama dengan negatif dari perubahan energi potensial, atau usaha luar sama dengan min MGH2 kurang MGH1. Dalam hal ini B adalah 2, H1 adalah MGA. Mari kita masukkan harganya. Baik, ini karena minus, boleh kita balik kembali. MGH kurang MGH2. Kita masukkan nilainya. Usaha luar 0,1 kg dari 100 gram kali 10 meter persekusi kuadrat kali 0,15, ketinggian A mula-mula 0,15, dan kurang 0,1 kg kali 10 meter persekusi kuadrat kali D. Ini adalah D, adalah ketinggian daripada B. Ya, seharusnya saya taruh di sini. Maka kita lihat di ruas kanan 0,1 kali 10 1 kali 0,15 0,15, 0,1 kali 10 1 kali D. Oke, dapat 0,05 sama dengan 0,15 dikali D. Maka D sama dengan 0,15 kurang 0,05 sama dengan 0,1 atau sama dengan 0,1 meter atau sama dengan 10 cm. Jawabannya adalah D. Nomor 35. Sebuah benda dilemparkan ke atas permukaan bumi dengan kecepatan awal tertentu. Manakah dari grafik berikut yang tepat menggambarkan kecepatan terhadap waktu kecepatan, ya? Baik, benda yang dilempar vertikal ke atas merupakan gerak diperlambat dengan perlambatan G, kemudian berhenti di puncak, lalu dipercepat, lalu turun dipercepat dengan percepatan sebesar G. Maka ini adalah gerak ke atas, gerak yang diperlambat, kemudian setelah di atas dia mencapai 0, kemudian ke bawah dipercepat dengan percepatan senilai G. Maka yang mungkin adalah kecepatannya mula-mula makin dulu sampai 0, kemudian naik kembali. Jawabannya adalah D.